Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Siang, siang, Bu. Bu. Oke, hari ini kita masih belajar tentang senyawa hidrokarbon ya. Tentang senyawa hidrokarbon. Kemudian jadwal kita adalah jam 10.30 sampai jam 11.30 ya. 11.30 itu adalah meet, tapi nanti kita sesuaikan. Materi kita tidak terlalu banyak untuk hari ini. Setelah itu baru ada penugasan ya, ataupun latihan. Oke, kita mulai saja. Silakan dipimpin deh ketua kelasnya untuk berdoa dulu. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Geraldo yang sudah memimpin doa pada meet kita kali ini. Semoga pembelajaran kita dimudahkan dan dilancarkan ya. Amin. Oke, selanjutnya kita masih membahas tentang senyawa hidrokarbon. Ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Standar kompetensinya masih sama, 3.1. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini agar memahami sifat fisik dan sifat kimia dari alkena, alkuna, dan alkuna ya, serta isomernya. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ini ya untuk direct homolog. Ini saya akan bahas dulu sebentar untuk direct homolog alkana. Deret homolog alkana ini adalah suatu kelompok senyawa karbon dengan rumus umum yang sama dan sifat yang mirip ya. Nah, untuk sifatnya itu sendiri, yang pertama ada mempunyai sifat kimia yang mirip, kemudian yang kedua mempunyai rumus umum yang sama. Seperti yang kita ketahui bahwa alkana ini adalah atau rumusnya Cn H2n plus 2 itu ya. Ini mempunyai rumus yang sama, kemudian yang ketiga perbedaan MR antara dua suku berurutannya sebesar 14. Kita lihat untuk yang CH4 ya. CH4 kita lihat MR-nya. MR CH4. Ada yang masih ingat AR-nya C berapa? Nih ya, AR-nya C kan 12 ya. Dilihat ya sistem tabel periodiknya. Kemudian ARH-nya itu kan 1, berarti 1 dikalikan dengan 4. 1 dikalikan 4 berarti 4, 4 ditambah 12 berarti 16 itu ya. Jadi untuk MR CH4 ini 16. Kemudian kita lihat yang C2H6. C2H6 kan berarti 12 dikalikan 2 karena C-nya ada 2, kemudian ditambah 1 dikali 6 karena hanya 6 ya. 12 dikali 2 ditambah 6 hasilnya berapa? 12 kali 2 30. Oke, 30. 30 sama 16 selisihnya berapa? 14, Bu. 24. 14, Oke, Bu. 14. Betul ya, 14 ya. 30 sama 16 selisihnya adalah 14. Sesuai ya dengan yang nomor 3 ini. Perbedaan MR antara dua suku berurutannya sebesar 14. Jadi MR CH4 sama C2H6 ini selisihnya 14. Kemudian C2H6 dengan C3H8 14. C3H8 dengan C4H10 itu juga sama 14 gitu ya. Kemudian yang keempat, makin panjang rantai karbon, maka akan makin tinggi titik didihnya. Kita lihat di sini jumlah atom C-nya semakin banyak, berarti dia semakin panjang rantainya. Titik didihnya dia akan semakin tinggi. Itu ya. Ini sifat deret homolog untuk alkana. Kita lihat, kita langsung ke isomer. Apa sih isomer? Nah, isomer ini adalah senyawa-senyawa yang berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Nah, untuk isomer ini banyak ya, ada isomer posisi atau isomer ada isomer struktur atau rantai, kemudian ada isomer posisi, ada isomer geometri, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu untuk isomer pada alkana. Yang pertama yaitu isomer struktur atau rantai ya. Isomer struktur atau rantai ini memiliki rumus molekul yang sama, tapi strukturnya beda.
Jadi RM-nya sama, RM-nya sama, tapi strukturnya beda nih ya. Strukturnya beda. Contoh di sini N-butana ya, N-butana dengan ini bukan CH2, maaf belum diganti, ini CH ya. Karena ini kan tangannya udah 3 nih, berarti 2 metil propana ya, 2 metil propana. Kita lihat yang N-butana, C-nya ada berapa? C-nya ada berapa? 4, Bu. C-nya ada 4. Kemudian H-nya ada berapa? 4, Bu. H-nya. Dihitung. Ini kan hanya 3 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 3. Jadi berapa? 10, Bu. 10. Kita lihat yang 2 metil propana, C-nya berapa? 4, Bu. 4. H-nya berapa? 4, Bu. 11, Bu. 11, Bu. Ini 3 ditambah 3, 11, Bu. ditambah 3 ditambah 1. Ini bukan CH2 ya, CH Oh, ya. berarti 10, Bu. 10, Bu. 10, Bu. 10. 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 1. Ini bukan CH2, ini saya salah tulis. Harusnya C4, harusnya CH ya, jadi C4H10. Nah, C4H10 ya. Nah, inilah yang disebut dengan rumus molekul. Rumus molekul C4H10, C4H10. Jadi N-butana memiliki rumus molekul C4H10 dan 2 metilpropana memiliki rumus molekul C4H10. Tapi apa yang berbeda di sini? Strukturnya. Rantainya yang berbeda. Oke, betul ya, rantainya beda. Yang satu lurus, yang satu ada cabangnya. Inilah yang disebut dengan isomer struktur atau rantai. Jadi rumus molekulnya sama, tapi rantainya berbeda atau strukturnya yang berbeda, gitu ya. Ini namanya isomer struktur atau rantai. Oke, selanjutnya. Perhatikan tabel berikut. Nah, semakin banyak jumlah atom karbon, nah berarti akan semakin banyak apa? Isomernya. Ini ya, kalau misalkan atom karbonnya 4, berarti kan rumus molekulnya C4H10, jumlah isomernya ada 2. Kemudian C5H12, jumlah isomernya ada 3, dan seterusnya. Semakin banyak jumlah atom, semakin banyak isomernya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan buat isomer dari C6H14. Jadi untuk membuat isomer yang pertama adalah buatlah rantai lurusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru tambahkan H-nya. CH3, kemudian CH2, 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 CH3. Berarti kan namanya Sana. Oke. Sekarang saya mau buat yang kedua. 1, 2, 3, 4. Ini kan yang pertama tidak ada cabang. Saya akan buat yang ada cabangnya. Yang penting C-nya harus ada 6. C-nya harus ada 6. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3. Namanya apa ini? Namanya apa? Metil. Nomor cabangnya di nomor berapa? 2. Di metil. 2. 2 metil. 2 metil. Pentana. Pentana. 5 ya. 5 itu pentana. Oke, berarti 2 metil pentana ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya akan buat lagi yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Saya pindahkan di sini. Nah, berarti namanya apa? 3 metil pentana. Betul. 3 metil pentana ya. 3 metil pentana. Oke, ini yang ketiga. Saya buat lagi yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Saya pindahkan tadi kan nomor satunya dari sebelah kiri. Saya pindahkan nomor satunya di sebelah kanan. Gini, berarti namanya apa? 2 metil pentana, Bu, sama. 2 metil pentana. Karena ini kan sudah sama nih, 2 metil pentana berarti sudah tidak bisa, nggak boleh sama. Kalau isomer itu nggak boleh sama. Oke, kita buat lagi yang lain. Berarti kalau misalkan sudah tidak bisa, kamu turunkan lagi. Nah, kamu turunkan lagi C-nya. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini ya. Kamu turunkan lagi C-nya 1. Misalkan C-nya 1 di sini.
kurang ke atas, maaf ya ini. Nah, ini aja ya. Berarti ini CH3, 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 CH2, CH3. Namanya apa? 2 dimetil. Ini kan cabangnya ada 2. Berarti Iya. 2 2, dimetil 2,2 dimetil propana. propana. ini 4. 4 Butana. apa 4? Butana. Nah, Butana. 2,2 dimetil butana. Butana. Oke, kita lihat yang nomor 5. Saya pindahkan cabangnya di sini. Namanya apa? 2,3 dimetil butana. Oke, betul ya. 2,3 dimetil butana. 2,3 dimetil butana. Oke, bener ya. Kita akan buat lagi. Masih ada nggak nih kita buat lagi? Satu, dua, tiga. Nah, ini satu, ini satu, ini satu kita turunkan ya. Nah, ini kan berarti kalau penurunan kan, hitungnya gini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti ini adalah cabangnya. Ini cabangnya berarti namanya apa ini? Namanya adalah 1 metil 3 pentana. metil heksana. Betul, 3 metil pentana ya. Nah, ini kan namanya 3 metil pentana. Sedangkan di sini sudah ada nih 3 metil pentana. Berarti sudah tidak bisa. Nah, berarti sudah tidak bisa ya. Nah, ternyata untuk isomer C6H14 ini cuma ada 5 gitu ya. Kita lihat lagi tabelnya. Ini ya. Nah, C6H14 ini ternyata isomernya hanya ada 5. Jadi di sini untuk C6H14, jadi kalau kalian mau buat isomer, lihat di sini C-nya harus 6, H-nya harus 14. Ini ya, C-nya harus 6, H-nya harus 14. Rantainya berbeda. Di sini lihat nomor 1 sampai nomor 5, rantainya tidak ada yang sama, berbeda semua. Namanya juga beda, yang sama adalah rumus molekulnya, C6H14. Inilah yang disebut dengan isomer rantai atau kerangka. Jadi rantainya yang beda. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini jawabannya. Ini juga jawabannya. Oke, sekarang nomor 2. Keisomeran pada alkena. Keisomeran pada alkena ada isomer struktur atau rantai ya. Kemudian ada posisi, ada geometri. Nah, untuk struktur atau rantai ini sama dengan alkana. Jadi hanya berbeda rantai atau berbeda kerangka. Contoh di sini 1 butena. 1, 2, 3, 4. Nah, 1 butena berarti rangkapnya di nomor 1. Kemudian 2 metil, 1 propena. Propena kan 3, 1, 2, 3. Rangkapnya ada di nomor 1, kemudian cabangnya di nomor 2, CH3. CH2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, ini berarti CH2, CH2, CH3. Itu ya. Kita lihat C-nya, C yang butena. C-nya ada berapa? Nih dihitung. 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4. H-nya berapa? H-nya berapa? 17, Bu. Kok 17? Ini kan 2. Ditambah 1. 9, Berapa? 9, Bu. 9. Benar, ini 9. Ini 3. 3, 2, 1, 5. 3. Oh iya, 3 tambah 1 kan 4. Ya, 4 tambah 4 berarti berapa? 8. 8. 8 ya. C4H8 ya. Nah, oke, kita lihat yang 2 metil 1 propena. C-nya ada 4, H-nya berapa? 9. Oh, 9, ini 3. Ini 3. 8, Bu. Ini 2. Oh, 2 ya. 8. 8, Bu. 8. C4H8. Nggak kelihatan ya? Iya, Bu. Terlalu kecil ya? Iya, Bu. Oke. Oke. Soalnya nggak ada lagi ya tempat nulisnya ya. Ini ya, jadi kalau untuk isomer struktur atau isomer rantai,
Ini rumus molekulnya sama-sama C4H8 ya, tapi namanya beda, kemudian rantainya beda. Sekarang yang kedua, yaitu isomer posisi. Kalau isomer posisi, berarti yang berbeda apa? Nih, letak cabang atau letak rangkapnya. Nah, gitu ya. Kita lihat contohnya di sini kan 2 metil ya. 2 metil, 1, ini kan 5 nih, 5 berarti pentena. Kemudian yang nomor 2, 3 metil, 1 pentena. Nah, ini ya. Ini kan cabang, ini cabang. Nah, untuk yang 2 metil 1 pentena, berarti kan cabangnya di nomor 2. Sedangkan 3 metil 1 pentena, ini cabangnya ada di nomor 3. Rangkanya sama. Kamu lihat ini rangkanya. Nah, rangkanya sama ya, sama-sama pentena ini ya. Lurus ya, sama ya. Nah, inilah yang disebut dengan isomer posisi. Jadi hanya letak cabangnya yang pindah gitu, tapi rantainya sama. Kemudian kalau misalkan tidak ada cabang, berarti bisa dipindahkan rangkapnya. Misalkan yang satu rangkapnya di posisi 1, atau yang kedua dia rangkapnya di posisi 2, tapi rantainya sama. Itu juga sama, namanya isomer posisi gitu ya. Jadi cuman posisinya yang pindah cabang atau rangkap. Oke, selanjutnya keisomeran geometri. Keisomeran geometri adalah keisomeran karena perbedaan penempatan gugus-gugus di sekitar ikatan rangkap. Nah, untuk geometri di sini hanya ada 2 ya, cis sama trans. Kalau cis ini ya gugusnya terletak pada sisi yang sama, jadi kalau misalkan di sini H sama-sama dengan H ya. Kalau alkil berarti di sini misalkan ada CH3 sama CH3. Kemudian kalau trans gugusnya terletak secara berseberangan. Ini ya, H sama H-nya, kemudian CH3 sama CH3. Itu ya, berseberangan. Kita lihat polanya. Ya, kita lihat polanya. Jadi seperti ini, R sama R, B sama B. Misalkan R-nya ini adalah H-nya, ya, kemudian B-nya ini adalah alkilnya. Misalkan alkilnya CH3, bisa jadi ya, alkil. Kemudian ini juga sama, ini misalkan H-nya, ya ini misalkan H-nya, B-nya adalah alkilnya. Ini juga sama alkilnya. Yang penting bentuknya seperti ini ya. Kalau cis itu berarti dia sejajar, kalau trans berseberangan. Oke, contoh di sini ada cis 2 butena. Jadi saya nulisnya seperti ini. Nih, mana ya? Oh, nggak ada lagi tempatnya. Ini. Ini ya, CH3, CH, CH, CH3. Ini kan namanya 2 butena. 2 butena ya. Kalau misalkan isomer geometri kan simetris. Nah, yang kita bicarakan adalah simetris ya. Kalau yang tidak simetris itu akan dipelajari lebih lanjut di perguruan tinggi kalau misalkan kalian ambil jurusan kimia. Oke, yang saya bicarakan adalah isomer geometri. Geometri berarti posisi rangkapnya ini dia ada di tengah-tengah nih. Ini ya rangkapnya ya. Nah, posisi rangkapnya seperti ini. Dia ada di tengah-tengah. Kemudian yang di sebelah kirinya, ini kan ada CH3 nih. Nah, CH3, kemana nih CH3-nya? Terserah kalian mau bikinnya apa, cis apa trans itu. CH3-nya dia akan masuk ke sini. Nah, kemudian CH3 yang di sebelah kanan, ini akan masuk ke yang di sebelah kanannya. Selisihnya adalah ini yang H ini ya, H yang dirangkap, ini akan masuk ke sini. H yang dirangkap, ini juga sama. Tuh ya. Ini kan penomorannya. Penomorannya kan seperti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Berarti ini juga sama ya, nomor 1, kemudian ini nomor 2, nomor 3, ini nomor 4. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan seperti ini kan namanya 2 butena. Lalu kalau bentuknya seperti ini namanya apa? Oh, namanya cis 2 butena. Karena CH3-nya di atas, ini sama-sama di atas, CH3-nya kemudian H-nya sama-sama di bawah. Nah, berarti namanya cis 2 butena. Kemudian yang kedua trans 2 butena ya. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4. Nah, seperti ini jadinya. Nah, jadi rantainya tuh seperti ini. Tuh ya. Kita lihat yang pentena. Ini ada pentena. 1, 2, 3, 4, 5. 2 pentena ya, seperti ini. CH3, CH, CH, CH2, CH3. Kita lihat sisi yang sebelah kanan.
Nih ya, ini kan rangkapnya nih, berarti ini rangkap. Gitu ya. Ini CH3-nya kita mau buat yang cis, berarti CH3-nya kita masuk ke sini. Kemudian H-nya masuk mana? Nah, masuk ke sini. Ini juga sama. Nah, ini ya, ini CH3 yang di sebelah kanan masuk sini. Itu ya. Jadi namanya cis 2 pentena. Kalau misalkan bentuknya seperti ini. Kalau misalkan lurus aja namanya 2 pentena. Tapi kalau bentuknya hanya di sini hanya di atas, kemudian akhirnya di bawah berarti cis. Kalau misalkan berseberangan berarti trans ya. Ini ya, ini kan berseberangan nih seperti ini. Nah. Atau kita buat lagi contoh yang lain. Saya akan buat di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa saya buat sini. Nah, CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH3. Ini namanya 3 heksena. Oke, 3 heksena. Saya akan buat gambarnya. Nih ya. Misalkan di sini CH2, kemudian CH3 ya. Di sini adalah H-nya, kemudian di sini H-nya, di sini CH2, CH3. Oke, namanya apa ini? Trans. Trans apa? Trans 3 heksana. Heksena. Oke, trans 3 heksena ya. Jadi untuk geometri ini hanya ada 2, cis sama trans gitu ya. Jadi ngitungnya gimana? 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6 ke atas. Ini kan berseberangan berarti namanya trans. Trans 3 heksena. Oke, betul sekali ya. Oke, selanjutnya keisomeran pada alkuna. Nah, untuk keisomeran pada alkuna di sini hanya ada keisomeran kerangka dan isomer posisi. Jadi tidak ada geometri. Contoh ya, di sini ada isomer butuna, ada 1 butuna dengan 2 butuna. Di sini yang membedakan adalah posisi rangkapnya. Yang 1 butuna berarti kan rangkapnya di posisi nomor 1, yang 2 butuna rangkapnya di posisi nomor 2. Nah, ini disebut dengan isomer posisi gitu ya. Yang beda adalah posisinya. Kemudian ada lagi 1 pentuna. 1 pentuna dengan 3 metil 1 butuna. Ini namanya beda, rangkanya juga beda. Kita lihat rumus molekulnya. 1 pentuna kan berarti C-nya 5. C-nya 5 hanya berapa ini? Coba dihitung hanya berapa? C5 hanya 2 sama 2, 4. 8, Bu. 8. Ini kan 3. Ini 2. Ini 2. Ini 1. Nah, H-nya ya yang dihitung hanya ini 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Berarti 8 ya. Oke, kemudian yang 3 metil 1 butuna, C-nya berapa? C-nya 5, Bu. C-nya 5, 8. hanya berapa? Hanya 8. 8. Ya kan 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1 ya. Berarti 8 ya. Ini ya. Berarti sama-sama rumus molekulnya sama. C5H18 sama C5H18. Rumus molekulnya sama, tapi namanya beda, strukturnya beda, rantainya beda. Berarti ini namanya isomer kerangka atau isomer rantai. Oke, selanjutnya kita mulai ke sifat fisik dari alkana. Nah, untuk C1 sampai C4 ini alkana wujudnya gas, kemudian C5 sampai C17 wujudnya cair, C18 sampai C berikutnya wujudnya padat. Kemudian kita lihat kelarutan dalam air. Semua hidrokarbon suka larut dalam air dan lebih mudah larut dalam pelarut yang nonpolar seperti CCl4. Kita lihat kereaktifannya. Semakin panjang rantai karbon, maka dia akan semakin berkurang kereaktifannya. Berarti semakin panjang, semakin tidak reaktif ya. Oke, selanjutnya titik didih dan titik leburnya. Semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbon, maka dia akan semakin tinggi. Semakin tinggi titik didih dan leburnya. Misal saya buat contoh seperti ini. C-nya ini ya. Misalkan ini nomor 1. Kemudian saya buat di sini C-nya 4. Nomor 1 sama nomor 2, titik didih yang paling tinggi yang mana? Nomor 1, Bu. Kenapa nomor 1? Karena C-nya lebih banyak. Ya, C-nya lebih banyak, lebih panjang ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, di sini ada rantai, misalkan senyawa 1 sampai senyawa 5.
Nah, di antara senyawa 1 sampai senyawa 5 pertanyaannya seperti ini. Di antara senyawa-senyawa tersebut, manakah yang lebih tinggi titik didihnya? Gitu ya. Biasanya pertanyaannya seperti itu. Jadi digambar dulu, ini senyawanya, baru pertanyaannya yang mana yang paling tinggi, gitu ya. Kemudian yang kedua, semakin banyak cabang, itu akan semakin rendah titik didihnya. Ini ya. Jadi yang harus diingetin, kalau makin panjang, berarti makin tinggi titik didihnya. Kalau semakin banyak rantai, berarti semakin rendah titik didihnya. Itu ya, 2 poin itu diingetin. Oke, selanjutnya yang apa ini? Oh, ini sifat kimia ya. Tadi kan sifat fisik, sekarang sifat kimianya, yaitu reaksi pada alkana. Yang pertama ada pembakaran dengan gas oksigen. Kalau pembakaran sempurna, ini menghasilkan CO2 dan H2O. Kalau pembakaran tidak sempurna menghasilkan CO dan H2O, karbon monoksida. Contoh di sini ada C3H8 ya. C3H8 ini kan propana ya. Propana ditambahkan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Jadi kalau misalkan kalian disuruh buatlah reaksi pembakaran dari misalkan etana. Etana itu kan C2H berapa ya? 2N plus 2 ya, 2 kali 2, 4, 4, 5, 6, berarti C2H6 ya. Nah, misalkan buatlah reaksi pembakaran dari etana. Nah, C2H6 ditambah, kalau pembakaran itu ditambahkan dengan O2. Kalau misalkan tidak ada tulisan dia pembakaran sempurna atau tidak sempurna, anggap saja sempurna, gitu ya. Misalkan di sini CO2 ditambah dengan H2O. Lalu bagaimana? Nah, lalu setarakan koefisiennya. C di sebelah kiri harus sama dengan C di sebelah kanan. Berarti kan di sini C-nya 2, kemudian H-nya kan 6 ini. Berarti kita kalikan 3. O-nya ada berapa nih? O-nya 4, di sini 3, berarti 4 sama 3 berapa? 7 ya. Berarti 7 per 2. Tinggal dikalikan 2. Berarti 2C2H6 ditambah 7O2. Kemudian 4CO2 ditambah dengan 6H2O. Seperti itu ya. Kalau misalkan lupa, buka lagi buku kelas 10-nya ya tentang penyetaraan reaksi. Kemudian yang kedua, yaitu reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian atom H oleh atom atau gugus lain. Contoh di sini CH4 sama Cl2 ya. Menghasilkan CH3Cl plus HCl. Nah, untuk reaksi substitusi disebut juga dengan halogenasi. Apa sih halogenasi? Nah, penggantian atom H alkana dengan atom halogen. Masih ingat ya, sistem periodik yang halogen itu ada di berapa? Kolom berapa itu? Sebelum gas mulia ya. Ada apa? Ada fluoro, kemudian kloro, ada bromo, ada iodo ya. FCl-BRI, fluoro, kloro, bromo, iodo. Itu kan halogen. Kita akan lihat untuk reaksi substitusi ini CH4 sama Cl2 seperti apa. Ya, misalkan ini. Buatlah reaksi klorinasi metana. Nah, ini kan metana tadi CH4 ya. Klorinasinya adalah Cl2 ini, CH4 sama Cl2. Kalau misalkan kita uraikan CH4 ini C-nya kan H-nya apa? Tangannya 4 ya. Nah, CH4 ditambah Cl2. Nah, kan buat reaksi substitusi penggantian atom H oleh atom klorin. Jadi, yang Cl yang ini, nah, ini akan menggantikan atom H yang ada di CH4. Kemudian H yang di sebelah kiri kemana? Nah, ini akan menggantikan atom Cl yang di sebelah kanan. Itu ya, jadinya seperti ini ya, Cl-nya. Kemudian ini ada HCl. Ini namanya metil klorida plus asam klorida. Atau misalkan saya mau buatlah reaksi dari klorinasi etana. Nah, etana kan C2H6, tadi kan C2H6 ditambah Cl2. Nah, menghasilkan apa? Kita buat sini. Kan C-nya ada 2, H-nya ada 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah dengan Cl2. Nah, ini kan Cl-nya nanti dia akan menggantikan atom H-nya. Atom H yang ini akan pindah sini. Nah, jadinya gimana? Kita buat dulu C, berarti di sini H, di sini H ya. Kemudian di sini H, di sini H. Nah, di sini Cl. Nah, ditambah dengan apa? HCl. Itu ya.
Ini kebetulan klorinasi metana. Lalu bagaimana dengan atom halogen yang lain? Tinggal diganti saja Cl-nya. Misalkan brominasi, berarti tinggal diganti Br2. Kemudian ada lagi F2 gitu ya. Ada I2 itu. Oke, kemudian nomor 3. Reaksi perengkahan atau cracking adalah reaksi pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Misalkan di sini C4H30. Saya mau potong nih rantai ini. Jadi apa? Heptana sama heptena. Jadi C7H16 sama C7H14. Itu ya. Ini namanya reaksi pemutusan rantai. Oke, selanjutnya. Untuk sumber dan kegunaan alkana. Sumbernya alkana ini dari alam, dari gas alam dan minyak bumi. Sedangkan kegunaannya sedangkan kegunaan alkana untuk bahan bakar, pelarut, kemudian sumber hidrogen, untuk pelumas, bahan baku senyawa organik lain, dan bahan baku industri ya. Contohnya ada plastik, deterjen, karet sintetis ya. Nanti dibaca saja ini sumber dan kegunaan alkananya. Kemudian deret homolog alkena dan alkuna. Ini hampir sama saja dengan alkana. Ini ada penambahan ya. Untuk alkena dan alkuna dari satu anggota ke anggota berikutnya bertambah CH2. Ini ya, berarti alkena sama alkunanya. Kemudian kita lihat fasenya. Kalau alkena kan dari C2 ya. Ini ada etena, propena. Kemudian kalau etuna di sini sama juga dari C2. Etena, propena, sama butena. Ini fasenya gas. Fasenya gas. Kemudian selebihnya fasenya cair. Kalau untuk etuna, etuna setelahnya. Kita lihat ini ya. Kalau etuna, kalau alkuna pada suhu kamar etuna berwujudnya gas, sedangkan alkuna yang lain wujudnya cair. Kalau yang alkena ini ada etena, propena, butena wujudnya gas, sedangkan yang lain wujudnya cair. Kemudian alkena dan alkuna ini sama-sama tidak larut dalam air. Kita lihat titik didihnya. Alkena ini titik didihnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan alkana. Kemudian alkuna ini jauh lebih tinggi titik didihnya dibandingkan dengan alkena. Berarti yang paling tinggi di sini titik didihnya adalah alkuna ya. Alkuna. Kemudian kita lihat reaksi dari alkena dan alkuna. Alkena dan alkuna ini lebih reaktif dibandingkan dengan alkana akibat adanya ikatan rangkap. Yang pertama ini ada pembakaran dengan gas oksigen. Ini sama saja. Misalkan alkena ini kan CnH2n ya. Kalau misalkan C2 berarti C2H4. Misal saya mau buat C2H4, reaksi pembakaran C2H4. Kita tambahkan apa? Tambahkan O2, kemudian menghasilkan CO2 plus H2O. Ingat ya, kalau reaksi pembakaran itu tinggal tambahkan O2, menghasilkan CO2 sama H2O, baru disetarakan koefisiennya. Kemudian yang kedua. Yang kedua di sini ada reaksi polimerisasi. Polimerisasi ini adalah reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana atau monomer menjadi molekul besar atau polimer. Ini monomernya. Kemudian yang ini adalah polimer. Nah, kita buat di sini, misal di sini CH2 ya, kemudian CH2. Ini dia makin panjang ini, makin panjang terus panjang ya. CH2 terus dan seterusnya. Jadi gini, kamu punya lidi, sapu lidi. Kalau satu lidinya itu disebut dengan monomer, tapi kalau banyaknya lidi disebutnya dengan polimer, gitu ya. Jadi polimer ini adalah gabungan dari monomer-monomer. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga. Yang ketiga ada reaksi adisi atau penjenuhan. Reaksi penjenuhan ikatan rangkap ya, namanya juga adisi, add berarti ditambahkan. Kita akan lihat contohnya untuk yang adisi HCl ya. Adisi HCl, sesuai dengan aturan Markov-Nikot, jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, maka atom X yang terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Jadi gini, ya. Saya uraikan di sini.
contoh untuk yang hadisi HCl. Ini kan CH2, CH, CH3 ini kan satu propena ya, satu propena. Misalkan di sini nomor 1, nah, kemudian di sini nomor 2, di sini nomor 3. Ini kan HCl kan berarti H sama Cl, gitu ya. Nah, ini ditambahkannya kemana nih? Ditambahkannya yang jelas ke ikatan rangkapnya. Ini kan yang ikatan rangkapnya ada di nomor 1 sama nomor 2 ya. Ini kan nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi tidak mungkin ditambahkan di nomor 3. Jadi ditambahkannya di nomor 1 atau nomor 2. Lalu bagaimana ini? H-nya kemana? Nah, kita lihat CH2. Nah, kita lihat yang nomor 1 ini ya. Yang nomor 1 kan CH2. CH2 sama CH, banyakan mana H-nya? Oh, banyakan CH2. Kan, banyakan CH2 ya. Nah, kemudian berarti yang H-nya ini nanti dia akan menambahkan ke sisi ini. Nah, yang banyak H-nya. Kemudian Cl-nya gimana? Cl-nya ke nomor 2. Gitu ya. Ini kan sesuai dengan aturan Markov-Nikov bahwa atom X yang terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Jadi atom X-nya ini, misalkan atom Cl-nya ini, dia akan mengikat hidrogen yang lebih sedikit. Jadi makanya dia ngikatnya ke CH, bukan ke CH2. Jadi seperti ini. Ya, CH3, kemudian CH-Cl, kemudian CH3. Kalau adisi ini kan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ini ya. Adisi ini dia ikatannya rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, ikatan rangkap jadi ikatan tunggal. Lalu bagaimana kalau misalkan Cl2, misalkan sama ini, sama-sama Cl nih. Gimana? Tambahkan aja salah satunya ya. Cl-nya ke CH2, ini mah nggak masalah ya. Kemudian Cl-nya ke CH. Jadinya CH2Cl, CHCl, CH3. Kemudian bagaimana kalau yang H2? Ya sama saja. Kita tambahkan ke CH2 yang pertama, kita tambahkan ke CH2 yang kedua. Jadinya CH3 sama CH3. Itu ya. Nah, untuk reaksi-reaksi alkuna mirip dengan alkena. Untuk menjenuhkan ikatan rangkapnya, alkuna membutuhkan bereaksi 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan alkena. Makanya di sini reaksinya adalah 2H2. Gitu ya. Karena alkuna ini dia membutuhkan 2 kali lebih banyak reaksinya. Kita lihat contohnya. Alkuna dengan hidrogen membentuk alkana ya. Jadi kalau etuna ini, kalau misalkan kita tambahkan dengan reaksi, pertama dari etuna menjadi etena, habis itu jadi etana. Jadi alkuna, alkena, alkana, gitu ya. Ini saya buat dulu reaksinya. H, C, 1, 2, C, kemudian H ya. Nah, ditambah, ini kan 2H2 nih. Nah, berarti kan H2 dulu nih. Ini H2 yang pertama. H2 yang pertama kan ini H ini akan masuk sini nih. Kemudian H2, H-nya satu lagi, ini kan hanya ada 2. Berarti H yang satu masuk ke sebelah kiri, H yang keduanya masuk ke sebelah kanan. Kita uraikan jadinya seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ini ya. Kemudian ditambahkan dengan, ini kan ada 2 nih, H2-nya ya. H2-nya kan berarti H2 ditambah H2 kan. Nah. Berarti H2 yang kedua kita masukkan ke sini. Nah, ini ya. Lalu ini gimana? Sama aja. Nah, ini masukkan. Itu ya. Jadi hasilnya adalah H, kemudian C ya, kemudian H. Ini H-nya, H-nya. Ini H-nya, ini H-nya. Sama ya, sama ini ya. Nah, itu ya. Jadi ini kan etuna ditambahkan dengan bereaksi jadinya etena, ditambahkan bereaksi jadinya etana. Gitu ya. Makanya kalau untuk alkuna dia membutuhkan bereaksi 2 kali lebih banyak. Tapi kalau misalkan, Bu, boleh nggak kalau langsung jadi etana? Nggak masalah. Jadi misalkan ini kan 2H2 ya, etuna menjadi etana. Kalau ini kan saya hanya penjabarannya saja. Gitu ya. Oke. Ini tidak ada ya jawaban ini, kalau mau ditulis atau di SS nggak masalah, nanti kan ada latihan. Kalau misalkan bingung nanti tinggal dilihat lagi. Nah, untuk alkena atau alkuna ya, sini membutuhkan PT atau Ni. PT atau Ni ini adalah platina atau nikel ya.
fungsinya sebagai katalis ini, yaitu apa? Zat yang dapat mempercepat berlangsungnya reaksi. Tadi kan kayak alkuna ya, alkuna ini kan membutuhkan reaksi 2 kali lipat nih ya. Berarti dia supaya cepat reaksinya harus ditambahkan dengan katalis seperti platina sama Ni gitu. Oke. Kemudian ada sumber dan kegunaan alkena. Alkena ini dibuat dari alkana, kegunaannya untuk suku-suku rendah adalah bahan baku industri yang sangat penting untuk membuat plastik, karet, sintetis, dan alkohol. Kemudian alkuna ini yang paling ekonomis adalah etuna, biasa disebut dengan asetilen, dibuat dari metana ya, melalui pembakaran tak sempurna. Biasanya kalau alkuna ini dia untuk apa? Pembuatan gas karbit oleh apa ini? Yang digunakan oleh tukang las gitu. Oke, sudah ya materinya kita sudah selesai untuk senyawa hidrokarbon. Dari sini ada yang mau ditanyakan tidak? Untuk saya, Bu, 11. untuk cara adisi itu belum terlalu paham. Oke, yang mana? Adisi yang mana? Iya itu. Ini yang ini ya? Iya, Adisi hidrogen. masih bingung ya. Oke. Mana ya? Oh, sini aja deh. Ini saya ulang aja ya, contohnya enggak. Iya, Bu. Ini ya, yang HCl bukan? Yang HCl bukan? Iya, Bu. Iya itu. Oke. Ini ya, yang HCl ini ya. Nah, kalau misalkan kalau Cl2 kan sebenarnya nggak masalah ya sama H2 ya, kan karena sama-sama diberikan. Ini yang masalah adalah atomnya berbeda ya, yang satu H, yang satu Cl. Gitu ya. Jadi yang Cl-nya ini kan akan ditambahkan ke reaksinya di sini ada propena ya, satu propena. Lalu bagaimana? Nah, ini kan, jadi yang dimasukkan ini yang pasti adalah ini, yang nomor 1 sama yang nomor 2. Yang jelas yang dekat ikatan rangkap. Jadi yang nomor 3 ini tidak boleh dimasukkan, gitu ya. Jadi yang akan dimasukkan nanti ini nomor 1 atau nomor 2. Hanya masalahnya yang H kemana, yang Cl kemana, gitu ya. Kalau yang H, ini dia dimasukkan ke atom H yang paling banyak. Nomor 1 sama nomor 2, atom H-nya yang paling banyak yang mana? Yang Nomor 1. Yang nomor 1. Makanya hanya ini dia akan pindah ke sini. Gitu ya. Sedangkan Cl-nya dia akan pindah ke yang sedikit H-nya. Nah, ke sini. Itu ya. Berarti kan CH apa ini? Oh, CH3 ya. CH3 kemudian CH. Nah, ini kan rangkap 2 nih. Rangkapnya 2 ini nanti dia dihilang. Nah, CH, kemudian Cl, kemudian CH3. Kan karena dia sudah tergantikan rangkapnya. Gitu ya. Soalnya kalau misalkan rangkapnya nggak hilang, nanti ini tangannya jadi lebih dari 4 kalau rangkapnya. Misalkan sini rangkapnya ada 2 nih, berarti kan 2 sama 3, jadi 5 tangannya. Kan nggak boleh. Hanya ada 4 C itu. Nah, gitu ya. Jadi nanti rangkapnya hilang di sini 1. Jadinya tunggal. Jadi CH3, ini kan CH2 ditambahkan dengan H, jadi CH3. Kemudian CH sama Cl jadi CHCl, kemudian CH3. Ini kan rangkapnya jadi hilang di sini. Itu ya. Atau kalau misalkan kita uraikan jadinya seperti ini. 1, ini H-nya 3 ya. Kemudian CH. Kemudian di sini Cl. Nah, kemudian di sini CH3. Gitu. Nah, ini ya kalau kita uraikan seperti ini. Oh, tadi siapa yang nanya ya? Kamelia, Bu. Oke, Kamelia, bagaimana? Sudah mengerti belum? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi kalau misalkan ini kebetulan kalau misalkan H2, kalau H2 kan H sama H, ini berarti kamu tambahkan ke H yang dekat rangkap 1 sama ke H yang dekat rangkap 2, gitu ya. Kemudian ini Cl seperti Cl masukkan ke CH2, kemudian masukkan ke CH. Kan ini nggak masalah ya sama-sama Cl. Yang penting adalah kamu dekatkan dengan rangkapnya. Ini rangkapnya jadi hilang, ya. Jadi CHCl,
CHCl gitu ya, rangkapnya hilang ini CH3, ini juga jadinya CH3 sama CH3. Oke, karena adisi ini dia ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal gitu. Oke, selanjutnya kalau mau ditulis boleh, soalnya ini saya nggak ada jawabannya ini. Karena ini nanti ada latihannya. Oke. Absennya 11 IPS 3. Ini kemarin ada yang ini ya, ada yang ngulang-ngulang, ini baru segini. Ini rata-ratanya 67. Belum saya lihat lagi ada yang ngulang atau tidak. Adinda Herunisa. Hadir, Bu. Aina. Hadir, Bu. Anggi. Hadir, Bu. Arya. Hadir, Bu. Brian. Camelia. Hadir, Bu. Dava. Dina Lorencia. Hadir, Bu. Elis. Hadir, Bu. Geraldo. Hadir, Bu. Gloria. Hadir, Bu. Grace. Hadir, Bu. Asa Amelia. Hadir, Bu. Irwan. Hadir. Irwan, kalau nggak ada kuota, kamu boleh nebeng ke yang lain ya. Jovin. Hadir, Bu. Kurniawan. Lutfi. Hadir, Bu. Mauladinia. Hadir, Bu. Meliana. Hadir, Bu. Nicole. Hadir, Bu. Muhammad Bambang. Hadir, Bu. Muhammad Aji. Hadir, Bu. Muhammad Rizal. Hadir, Bu. Nazwa. Nova. Hadir, Bu. Rafli. Hadir, Bu. Reiki. Ibu Najwa hadir, Bu. Hadir, Bu. Bentar. Reiki ada ya tadi ya. Reni. Risha. Hadir, Bu. Sabrina. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Satya Siva. Hadir, Bu. Fitiriani. Hadir, Bu. Firly Tirta. Hadir, Bu. Wildan. Hadir, Bu. Zevanya. Hadir, Bu. Ada yang belum dipanggil? Kurniawan hadir, Bu. Oh, Kurniawan ada. Siapa ini? Brian. Dava hadir, Bu. ada. Brian ada nggak? Ini saya kalau misalkan, karena saya meeting terus, kalian kalau nggak ada pulsa, nggak ada paket, nggak apa-apa nebeng, tapi nanti konfirmasi, Bu, saya ikutan dengan ini, nggak masalah ya. Brian, kita lihat Brian ada nggak? Ini 38. Arya, Camelia, Dava, Dina. Nggak ada ya. Nanti tolong bilang ya sama temennya ini, kalau misalkan nggak punya paket, nggak punya kuota. Siapa? Camelia ada. Ya, Camelia mah ada. Brian. 11 IPS 3. Ini ya, Brian ya. Brian nggak ada. Oke, selanjutnya setelah ini akan ada latihan. Ini ya latihannya.
Yang pertama yaitu menentukan jumlah atom karbon primer, sekunder, tersier, kuaterner ya sesuai dengan janji saya waktu itu latihannya digabung. Nah, ini ya. Kemudian nomor 2 ini tentukan namanya alkena, alkuna, alkuna. Nomor 3 buat strukturnya. Kemudian nomor 4 nih, ini nomor 4 buat isomer. Nah, isomer alkana C5H12 itu ada berapa? Kamu gambar strukturnya, namanya apa? Kemudian yang kelima, reaksi brominasi metana. Ini yang tadi ya, reaksi substitusi. Kemudian yang keenam, lengkapi persamaan reaksi berikut. Yang pertama ada C3H8 plus O2. Berarti apa nih? Pembakaran ya. Kemudian yang kedua C2H6 plus Cl2. Berarti apa nih? Substitusi. Kemudian C, D sama E ini ya. Berarti adisi. Nanti digambar ya, digambar ini hasilnya seperti apa. Oke, CDE ini adalah adisi. CD alkena, kemudian yang E-nya adalah alkuna. Tadi kan sudah ya. Nah, kita lihat. Ini ya. Nah, ini. Jadi tolong ditulis ini jawabannya karena tidak ada di PPT-nya. PPT-nya sudah di-share tadi, kemudian tugasnya juga sudah. Jam 11.30 sampai jam 12 itu mengerjakan latihan soal. Kalau tidak selesai dilanjutkan sampai besok, saya tunggu sampai jam 23.59. Gitu ya. Kalau misalkan masih kurang-kurang mengerti, silakan ditanyakan di WA Group ataupun Japri. Oke, saya akhiri meet kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.